Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait konsep efisiensi pasar. Perkenalkan, nama saya Siti Jordrusna dan ketiga rekan saya ada Sydney Hussein, Lucia Widya Odilia, dan Emilda Lutfiana Amara. Untuk pokok pembahasan kami ada 4. Bisa di next slide-nya. Berikut adalah pokok pembahasan dari kelompok 9. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua bentuk-bentuk efisiensi pasar, yang ketiga definisi efisiensi pasar, dan yang keempat alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Untuk teman-teman silakan disimak, apabila ada poin penting bisa dicatat, dan apabila ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan pertanyaannya di pertemuan ke-13. Selamat menonton video dari kelompok 9 dan pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Lucia. Baik, di sini saya akan menyampaikan untuk materi yang pertama. Bisa di next slide. Baik, di sini kita awali dengan pendahuluan, di mana pendahuluan ini hal penting yang di awal dapat dipahami itu adalah mengenai bagaimana suatu pasar itu bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru. Nah, sehingga dalam hal ini jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya itu mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar yang seperti ini itu disebut dengan pasar efisien. Dengan demikian, ada hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan equilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba untuk menuju ke posisi equilibrium yang baru. Untuk efisiensi pasar yang seperti ini, itu dapat disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, di mana dimaksudkan bagaimana pasar itu dapat bereaksi terhadap informasi yang tersedia. Bisa di next slide. Nah, untuk yang pembahasan berikutnya, di sini ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar itu dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi. Tetapi ini bisa dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja itu dapat disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Namun untuk pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia itu dapat disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Bisa di next. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk bentuk-bentuk efisiensi pasar di sini ada 2. Di antaranya yang pertama itu efisiensi pasar secara informasi, dan yang kedua efisiensi pasar secara keputusan. Untuk penjelasan masing-masingnya akan kami bahas sebagai berikut ini. Bisa di next. Next. Nah, sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah efisiensi pasar secara informasi. Nah, di sini ada beberapa makna dari efisiensi pasar secara informasi. Di mana yang terpenting dalam hal ini itu dalam mengukur pasar yang efisien itu bisa dengan melihat hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Nah, menurut Fama berdasarkan di mana dalam menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar itu dapat terbagi menjadi 3 macam bentuk informasi. Yang pertama itu ada informasi masa lalu ada informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan ada informasi yang privat. Nah, beberapa macam informasi tersebut itu nantinya memiliki makna tersendiri atas bentuk-bentuk pasar sebagai berikut ini. Yang pertama, ini ada efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas
itu mencerminkan secara penuh atas informasi masa lalu. Untuk informasi masa lalu tersebut, itu merupakan informasi yang sudah terjadi. Sehingga dalam hal ini, jika pasar efisien berbentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Di sini dapat berarti bahwa pasar efisien yang berbentuk lemah, ini di dalamnya ketika dapat disebutkan bahwa seorang investor itu tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Bisa di next. Nah, ini yang kedua ini ada bentuk efisiensi pasar dengan setengah kuat. Nah, dalam hal ini pasar itu dapat dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang ada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Nah, untuk itu, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut ini. Nah, yang A, yang pertama ini ada informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Sehingga informasi itu pada umumnya dapat berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten. Di sini dapat dicontohkan dengan adanya pengumuman laba. Lalu bisa lagi ada pengumuman atas pembagian dividen, pengumuman adanya pengembangan produk, maupun pengumuman merger dan akuisisi. Lalu untuk yang B atau yang kedua ini, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Nah, informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Di sini dapat dicontohkan dari informasi yang misalnya itu ada regulasi, di mana regulasi tersebut untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank. Sehingga informasi tersebut itu dapat mempengaruhi secara langsung harga sekuritas kepada semua emiten di dalam industri perbankan. Lalu yang terakhir, ini untuk informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Nah, informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Untuk contoh dari regulasi tersebut adalah dengan adanya peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Sehingga regulasi ini itu akan mempunyai dampak ke harga sekuritas langsung pada semua perusahaan. Next slide. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Nah, pasar itu dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh itu mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Di sini dapat dikatakan jika pasar efisien dalam bentuk ini, itu nantinya tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal, karena adanya informasi privat yang dimilikinya ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Lucia. Saya akan melanjutkan materi terkait efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian efisiensi pasar oleh Fama ini didasarkan pada ketersediaan informasi sehingga efisiensi pasar disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Akan tetapi, efisiensi pasar berdasarkan ketersediaan informasi ini tidak cukup karena efisiensi pasar itu juga dilihat dari pelaku pasar dalam mengelola informasi untuk mengambil keputusan. Contohnya itu pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten
di mana para pelaku pasar itu haruslah menginterpretasi ataupun menganalisis informasi merger tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk dengan tujuan untuk memperkirakan dampak dari informasi tersebut ke harga sekuritas yang bersangkutan. Apabila pelaku pasar ini tergolong pelaku pasar yang canggih, maka akan mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Lalu, apa perbedaan antara efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan? Yaitu perbedaannya, kalau efisiensi pasar secara informasi itu hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Kalau efisiensi pasar secara keputusan itu dipertimbangkan oleh dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan juga kecanggihan pelaku pasar. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah pasar itu sudah efisien secara keputusan, tidaklah cukup hanya dengan melihat efisien secara informasi saja, tetapi juga harus mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh pelaku pasar itu sudah baik dan benar. Maka dari itu, pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk membuat pelaku pasar ini menjadi pelaku pasar yang canggih. Next slide. Kemudian definisi efisiensi pasar, yaitu ada definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas, lalu definisi efisiensi pasar didasarkan pada akurasi dari harga sekuritas, yang ketiga definisi efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dari informasinya, dan yang keempat definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik. Lanjut. Nah, yang pertama, definisi efisiensi pasar yang berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Sekuritas yang dihargai itu kurang benar merupakan sekuritas yang harganya itu menyimpang dari nilai sebenarnya atau nilai intrinsiknya. Oleh sebab itu, efisiensi pasar ini diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas itu menyimpang dari nilai sesungguhnya, sehingga dapat dikatakan suatu pasar itu efisien apabila nilai-nilai sekuritasnya itu tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Usna. Selanjutnya yaitu ada definisi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga ini. Yang pertama yaitu menurut Fama pada 1970 yang mendefinisikan bahwa efisiensi pasar tersebut dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu a security market is efficient if security price will reflect the information available. Nah, definisi dari Fama ini menekankan pada dua aspek yaitu full reflect dan information available. Yang pertama itu pengertian dari full reflect ini yaitu menunjukkan bahwa harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Di mana pasar yang dikatakan efisien menurut versi Fama ini jika dengan menggunakan informasi yang tersedia, investor secara akurat dapat mengekspektasikan harga dari sekuritas bersangkutan. Bisa di next. Dan selanjutnya yaitu menurut Beaver bahwa Beaver ini namun definisi efisiensi pasar ini menimbulkan banyak perdebatan di mana selanjutnya itu menurut Beaver ini pada tahun 1989 berpendapat bahwa definisi efisiensi pasar ini tidak jelas dan tidak operasional dan sirkular, seperti hanya dapat informasi yang masuk pasar menjadi tersedia untuk semua pelaku pasar dan kemudian terlihat bahwa harga dari sekuritas yang berhubungan dengan informasi tersebut berubah yang disebabkan karena informasi yang dibutuhkan tersebut dan harga berubah secara penuh mencerminkan informasi. Maka dapat dikatakan bahwa pasar yang efisien, maka pasar tersebut dikatakan efisien. Nah,
oleh Beaver ini dikatakan sekuler atau ada perubahan harga yang terjadi karena informasi yang tersedia. Namun, definisi pasar menurut Fama pada 1970 tersebut hanya menunjukkan bahwa perubahan dari harga sudah cukup untuk mengatakan pasar sudah efisien. Dan selanjutnya, menurut Deckman dan Morse pada 1986, menyatakan bahwa istilah purely tersebut tidak jelas dan harga dari suku tersebut berubah karena adanya perubahan kepercayaan oleh investor akibat adanya informasi yang baru. Proses dari penyebaran dan informasi tersebut untuk membentuk kepercayaan baru terhadap sekuritas yang akan menekan tingkat dari efisiensi pasar, yang dimana proses distribusi informasi tersebut menunjukkan seberapa merata setiap orang akan menerima informasi. Bisa di next. Selanjutnya ada permasalahan lain dari definisi efisiensi pasar ini, yaitu menyangkut akurasi ekspektasi dari investor terhadap harga sekuritas. Permasalahan yang timbul yaitu tentang ekspektasi siapa yang akan dipakai, apakah ekspektasi investor tertentu atau semua investor. Nah, menurut Fama sendiri, bahwa ia menyadari bahwa definisinya tersebut sudah dibuktikan secara empiris. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu benchmark yang menunjukkan akurasi dari ekspektasi harga pada semua investor. Nah, Fama ini memformalkan definisi pasar tersebut dengan suatu fungsi dari harga-harga di masa datang yang tergantung dari set informasi yang tersedia di periode sekarang, di mana fungsi dari harga-harga di masa mendatang akibat dari adanya informasi yang tersedia menjadi benchmark yang kemudian dibandingkan dengan fungsi harga di masa yang terjadi di masa datang yang terjadi dan digunakan oleh pasar. Nah, perbedaan harga dari kedua fungsi tersebut dianggap sebagai pasar yang tidak efisien. Selanjutnya, Fama juga mengusulkan suatu yang dibutuhkan pada suatu model equilibrium untuk menekan fungsi harga masa datang akibat informasi sekarang. Oleh karena itu, hasil dari uji empiris tersebut menjadi uji gabungan atau joint test antara model equilibrium yang digunakan seperti halnya CAPM dengan efisiensi pasar, di mana tanpa adanya model equilibrium tersebut, maka hipotesa pasar efisien tidak dapat diuji. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Nah, definisi efisiensi pasar sebelumnya hanya menekankan pada akurasi dari harga ekspektasi, namun mengabaikan isu dari penyebaran informasi dan mengasumsikan bahwa semua investor mempunyai pengharapan yang sama atau kepercayaan sama. Nah, definisi efisiensi yang menekan akurasi dari ekspektasi harga sekuritas mempunyai permasalahan, yaitu jika investor mempunyai ekspektasi yang heterogen atau berlebih atau berbeda, maka akan timbul pertanyaan ekspektasi siapa yang akan digunakan. Dengan adanya heterogenus tersebut, maka harga sekuritas tidak lagi fully reflect, di mana semua informasi yang tersedia, masing-masing investor mempunyai informasi dan pengharapan atau ekspektasi yang berbeda. Bisa di next. Nah, definisi efisiensi pasar sebenarnya yang hanya menekankan pada akurasi harga akibat informasi yang tersedia, mengabaikan distribusi dari informasinya. Selanjutnya yaitu menurut Beaver pada 1989 memberikan efisiensi pasar yang didasarkan pada distribusi informasi, di mana pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi jika dan hanya harga-harga sekuritas bergerak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut.
Nah, pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi. Definisi ini secara implisit mengatakan bahwa jika setiap orang yang mengamati suatu sistem informasi, maka orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Paper tersebut berargumen bahwa jika harga sekuritas mempunyai properti seperti yang didefinisikannya, maka harga-harga tersebut dikatakan full reflect terhadap informasi yang tersedia. Definisi Paper tersebut mengerti bahwa pasar dikatakan efisien terhadap satu set informasi yang spesifik jika harga yang terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang mendapatkan set informasi. Nah, harga yang terjadi di pasar efisien tersebut disebut dengan full information price. Selanjutnya, hal yang menarik dari definisi tersebut bahwa jika semua orang yang sudah mendapatkan set informasi yang sama, maka dapat dikatakan bahwa pasar selama keadaan efisien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efisiensi pasar yang berbentuk lemah dan berbentuk setengah lemah selalu terjadi karena informasi yang dianggap telah didistribusikan dan tersedia untuk publik. Namun, definisi dari Paper ini juga masih membingungkan masalah dalam pengujian pasar yang efisien. Untuk menguji pasar efisien tersebut, maka masih dibutuhkan suatu ukuran pembanding atau benchmark. Benchmark tersebut menggunakan rate normal yang kemudian rate hasil dari informasi dibandingkan dengan rate normal menurut benchmark tersebut. Jika hasilnya tidak menyimpang, berarti pasar tersebut sudah dikatakan efisien dan sebaliknya. Dengan demikian, efisiensi pasar model Paper tersebut juga membutuhkan sebuah model untuk menghitung rate normal benchmark. Yang digunakan yaitu CAPM atau model pasar berdasarkan model indeks tunggal yang digunakan untuk menghitung rate normal. Rate normal tersebut kemudian dibandingkan dengan rate sesungguhnya. Rate menurut benchmark tersebut dibandingkan dengan rate sesungguhnya hasil dari distribusi informasi yang diterima oleh investor. Selisih dari rate normal tersebut dengan rate sesungguhnya merupakan rate yang tidak normal atau disebut dengan rate yang berkelebihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Definisi efisiensi pasar menurut definisi Paper ini adalah pasar adalah efisien jika harga-harga sekuritas terjadi jika setiap orang mempunyai informasi yang sama. Definisi efisiensi pasar yang statis ini tidak mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan kecepatan proses distribusinya. Yang pertama yaitu definisi efisiensi pasar yang statis ini mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan kecepatan proses produksi. Adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja. Asimetrik informasi dapat terjadi jika di pasar modal atau di pasar yang lain. Informasi yang tidak simetris adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapatkan informasi saja. Dicontohkan seperti keadaan yang terjadi di pasar mobil bekas mengenai perbandingan kondisi mobil. Pemilik mobil bekas ini mungkin menjual mobil jelek dan mengakunya sebagai mobil yang baik. Sebaliknya, pembeli mobil yang menyadari mempunyai informasi yang kurang dibandingkan dengan yang dimiliki oleh penjual. Tidak dapat membedakan antara mobil yang jelek dan mobil yang baik. Akan menawar mobil tersebut dengan harga yang rendah. Akibatnya, penjual yang benar-benar menawarkan mobil yang bagus akan dirugikan karena mobilnya dinilai terlalu rendah oleh calon pembeli. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa asimetrik informasi
dapat merugikan pasar modal yang menawarkan sekuritas-sekuritas yang berkualitas. Alasan ini pula yang membuat emiten yang menawarkan sekuritas berkualitas secara sukarela mengungkapkan informasi yang mereka miliki sehubungan dengan sekuritas tersebut untuk mengurangi asimetrik informasi. Seperti contoh di sini yaitu suatu pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. Dari gambar ini, periode ke-0 adalah periode pada saat informasi didistribusikan atau diumumkan kepada publik. Sebelum periode ini, harga equilibrium adalah P0, diasumsikan bahwa informasi merupakan kabar baik yang akan menaikkan equilibrium harga menjadi P1. Sebaliknya, jika informasi merupakan bad news, akan menurunkan harga dari equilibrium. Pasar dikatakan efisien jika waktu penyesuaian harga equilibrium yang waktu ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sebesar T1. Waktu T1 ini tidak harus seketika, tetapi harus dalam waktu yang sangat cepat. Seberapa cepat waktu T1 untuk dapat menyerap semua informasi tergantung dari jenis informasinya. Jika investor hanya membutuhkan yang cepat untuk mengevaluasi informasi tersebut, kemungkinan T1 dapat hanya beberapa hari saja atau bahkan 1 hari saja, atau mungkin bahkan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Jenis informasi ini misalnya adalah pengumuman laba oleh perusahaan emiten. Laba yang meningkat dianggap sebagai kabar yang baik dan laba yang menurun dianggap sebagai kabar yang buruk. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaian cukup lama, yaitu sebesar T2. Di sini ada beberapa penjelasan yang mendasari penyebab informasi menjadi informasi yang simetris. Yang pertama yaitu informasi privat disebarkan ke publik secara resmi. Yang kedua yaitu informasi yang memiliki informasi privat akan menggunakannya. Yang ketiga yaitu informasi yang dalam informasi secara akan melakukan tindakan yang spekulatif. Yang keempat yaitu teori ekspektasi rasional. Yang pertama yaitu informasi privat disebarkan ke publik secara resmi. Maksudnya di sini adalah proses penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi yang simetris. Dengan cara ini akan terjadi dengan cepat. Yang kedua, dimasukkan bahwa investor memiliki informasi privat akan menggunakannya dan setelah itu mereka akan bersedia untuk menjualnya. Nilai dari informasi ini akan semakin rendah mendekati 0 dengan semakin banyaknya investor lainnya menggunakan informasi tersebut dan berusaha menjualnya kembali. Pada penjelasan yang ketiga yaitu penjelas informasi yang mendapat informasi secara privat akan melakukan tindakan yang spekulatif. Investor yang punya informasi privat akan mempunyai insentif untuk bertransaksi menggunakannya sampai dicapai harga informasi penuh. Penjelasan yang keempat yaitu teori ekspektasi rasional yang menjelaskan bahwa investor yang tidak mempunyai informasi privat akan mendapatkan informasi tersebut dengan mengamati lewat perubahan harga yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama yaitu investor tidak dapat mempunyai harga dari sekuritas, atau investor sebagai penerima harga yang berarti sebagai pelaku pasar. Yang kedua yaitu informasi tersedia secara luas kepada pelaku pasar dan harga untuk memperoleh informasi tersebut sangat murah.
Umumnya pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran, atau media massa lainnya sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif sangat murah untuk diperoleh oleh publik. Yang ketiga yaitu informasi dihasilkan secara acak. Dari tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang terakhir yaitu informasi bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. Kondisi sebaliknya jika kondisi di atas tidak terpenuhi atau kondisi tidak efisien. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar. Yang kedua yaitu harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Yang ketiga yaitu informasi yang disuratkan dapat diprediksi. Yang keempat, informasi adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua yaitu harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktunya. Yang ketiga yaitu informasi yang disebarkan dapat diprediksi. Yang keempat, informasi individual yang lugas dan tidak canggih, yaitu untuk pasar yang tidak efisien. Masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Karena mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah yang akibatnya sekuritas bersangkutan dinilai secara tidak tepat. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ingatkan sekali lagi untuk yang ingin bertanya bisa disampaikan di pertemuan ke-13. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.